sering terjadi bahwa kalau karyawan dia bagi atasannya bagus, tapi bagi temennya tidak bagus. Kalau memang temennya bilang tidak bagus, hanya sekedar komen, tidak ada data, ya kita hati-hati juga. Nah, dalam proses performance management system tentu melibatkan associate dan manager. Nah, kita akan membahas role-nya masing-masing apa. Kita lihat dari associate dulu. Dari associate, di sana associate initiate the PMS process and play a key role. Nah, kunci utama di sini adalah sebenarnya associate, ya. Jadi karyawan itu, dia associate akan start the year, propose your hotel objective and identity. Nah, dari penilaian sebelumnya, dari performance review sebelumnya, tentu ada hasil. Kemudian di sana juga ada development plan, perencanaan. Nah, awal tahun development plan-nya apa sih? Jadi di sini karyawan itu harus aktif. Kemudian work with your manager through the years, but own your professional development. Jadi bekerja koordinasi dengan manajer Anda. Kalian atau karyawanlah yang bertugas untuk bertanggung jawab penuh pada pendidikannya. Nah, kemudian be an active participant in your performance discussion. Nah, pada saat diskusi dengan manajer, karyawan harus aktif. Nah, di sini saya mau sharing supaya kita sebagai seorang HR mempersiapkan diri atau melatih atau mentrain karyawan kita pada saat mengadakan performance management system ini harus aktif, bukan cuma sebagai korban daripada penilaian, tidak. Nah, di sini kita harus tekankan, makanya pada saat performance management system harusnya mulai dengan self assessment. Karyawan harus menilai dirinya sendiri dulu. Baru kemudian ketemu sama manajer atau atasan untuk mendiskusikan penilaian tersebut. Makanya seorang karyawan harus aktif. Nah, ini trap atau sering terjadi di hotel-hotel bahwa performance management system atau performance appraisal atau performance review itu lebih banyak top down. Semestinya bottom up dan total two ways communication. Kita set dulu, kemudian kita duduk bareng, kita kemudian menyampaikan bagaimana penilaian tersebut. The next one. Oke, jadi mungkin kalau tadi Bapak bilang karyawan harus menilai dirinya sendiri dulu, nanti ketemu dengan manajer. Nah, contoh karyawan itu misalnya saya, Pak. Saya kan pasti menilai diri saya dengan sempurna, baik, outstanding. Nah, ketika ketemu dengan manajer, ketika disampaikan beberapa fakta-fakta mengenai performa saya di levelnya M gitu, Pak. Tidak O atau E, itu kan nggak jadi ini, nggak ada ketemu nih kliknya di mana. Nah, apa yang bisa kita lakukan, Pak, sebagai seorang leader di sana? Oke. Nah, di sini kadang-kadang banyak seorang leader enggan memberikan kesempatan karyawannya untuk menilai dirinya sendiri, karena pada saat ketemu nanti terjadi konflik. Ya. Ini poinnya adalah bagaimana kita sebagai leader mempunyai data, catatan-catatan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Kalau karyawannya menilai dirinya outstanding atau exceeding expectation, tapi menurut kita meet expectation, kalau ada istilahnya, berikan mereka pembuktian terbalik. Buktikan bahwa Anda
memang exceeding expectation. Apa buktinya? Kalau dia mampu menunjukkan, ya kita sebagai atasan harus menerima, menghargai bahwa dia memang bagus. Nah kalau tidak, ya kita juga tidak bisa, kita juga harus mempunyai data dan fakta menyampaikan bahwa dia kurang bagus atau hanya meet expectation. Nah disinilah pada saat kita interaksi, kita ngomong, kita berdiskusi, siapkan data dan fakta. Jadi itu kita siapkan data dan fakta sehingga pada saat diskusi kita akan bisa bilang yang bagus adalah bagus, yang hanya meet expectation adalah meet expectation, yang kurang adalah kurang. Nah itu kira-kira berdasarkan data ya Pak. Ya, selalu kita backup dengan data. Ini ada juga pertanyaan dari Kak Nurul Pak. Pak Wid izin bertanya, gimana kalau manajer menilai timnya itu karyawannya dinilai dengan bagus, tapi rekan satu timnya itu menilai dia masih ada kekurangan dari sisi di sini kurang baik dalam hal sosial dan koordinasi seperti itu. Sikap kita sebagai HR sebaiknya seperti apa Pak? Oke. Pertanyaan yang luar biasa. Nah, sebenarnya di samping kita ada performance review, performance appraisal, alangkah baiknya ada namanya 360 degree review, ya. 360 degree review atau penilaian 360 derajat, yang mana seseorang tidak mesti seorang top leader, seorang manajer atau seorang supervisor atau seorang karyawan dinilai oleh atasan, oleh bawahan, dan oleh teman sejawat. Nah itu dia harus bisa dari penilaian itu secara keseluruhan kita akan tahu performa orang. Tetapi ini juga sering terjadi bahwa kalau karyawan dia bagi atasannya bagus, tapi bagi temennya tidak bagus. Kalau memang temennya bilang tidak bagus, hanya sekedar komen, tidak ada data, ya kita hati-hati juga. Jangan langsung anggap bahwa komen temennya itu benar. Bisa jadi itu hanya opini, bisa jadi opini, bisa jadi iri, bisa jadi dan sebagainya. Kembali semua dengan fakta dan data. Kalau ada yang memberikan komen, wah dia nggak bagus, buktinya apa, tanggal berapa, kejadiannya apa, kita catat. Nah, sampai itu kita sampaikan kepada atasannya, ada feedback seperti ini. Kalau memang sudah ada data dan fakta, saya yakin atasannya juga nggak bisa begitu saja memberikan penilaian yang bagus. Tetapi kalau opini, karena banyak sekali sekarang terjadi opini-opini, karena dia nggak suka. Nah, seperti yang tadi kita sampaikan bahwa jangan Anda menilai satu sisi sehingga overwriting everything. Kita lihat, benar nggak dia attitude, skill-nya bagus, attitude-nya bagus, dan sebagainya. Jadi di sana barangkali dulu, tetapi kalau saya jelaskan semua mungkin cukup panjang nanti. Kita nanti akan lebih gitu aja, ya. Mungkin nanti ada yang ini Pak ya, kalau misalnya ada yang mungkin mau didiskusikan dengan Pak Wid, itu bisa nanti di akhir sesi mungkin ya, secara lebih terbuka. lanjut, tapi basically adalah data dan fakta. Betul. Jadi penilaian kinerja itu data dan fakta. Bisa dilanjutkan Pak? Ya, kemudian role of manager. Your responsibility as a manager. Jadi tugas dan tanggung jawab sebagai seorang manajer adalah memegang kendali terhadap performance management itu. Jadi jangan kita ya udahlah biarin aja begitu, enggak. Anda harus benar-benar memegang kendali itu. Anda harus benar-benar percaya terhadap hal itu. Kemudian writing high quality review. Nah ini high quality review ini benar-benar data dan fakta. Jadi bukan opini. Quality review adalah data dan fakta. Opini adalah ya kita kadang-kadang bisa bilang itu
sampah. Kita kalau menilai seseorang jangan pakai opini, pakai data. Itu namanya quality review. Quality goal asset. Nah, pada saat kita membuat goal setting kepada karyawan juga berkualitas. SMART itu. Specific, measurable, dan sebagainya kita bahas nanti. Kemudian quality development plan. Jadi pada saat kita memberikan development plan kepada karyawan, bukan sekedar membuat saja. Apa sih yang perlu ditingkatkan karyawan itu? Bagaimana mencapainya? Bagaimana kita bisa membantu? Ya, kamu kurang bagus komunikasi, kamu belajar komunikasi dong. Nah, itu is not quality, ya. Jadi kita harus kalau bisa memberikan juga sources. Kemudian asking for support and assistance when needed. Jadi kita harus siap terbuka, memberikan support dan bantuan kalau mereka perlu. Nah, ini sering sekali trap juga, seorang manajer menganggap dirinya super sibuk sehingga tidak bisa membantu atau mengawal kemajuan karyawan. Kalau saya sering mempunyai istilah hanya orang sibuk yang punya waktu. Kalau orang yang bilang tidak punya waktu itu pura-pura sibuk. Oh. Sebagai contoh, saya misalnya datang di kantor jam 8. Jam 8 sampai jam 9 nyiapin laporan, jam 9 sampai jam 10 meeting, jam 10 sampai jam 11 harus ketemu tamu. Kemudian jam 12 sampai jam 1 istirahat makan, jam 1 sampai jam 3 ketemu. Ini kan sibuk kita. Full. Tapi karena kita sibuk, kita bilang oke, gimana kalau kita makan siang bareng-bareng jam 12 sampai jam 1. Kita meeting jam 12 sampai jam 1 sambil makan. Punya waktu. Ya enggak? Kalau kita bilang, wah aduh sibuk, saya nggak punya waktu, itu pura-pura sibuk. Nah, tetapi kalau dia tidak bisa ketemu jam 12 sampai jam 1, kan karena dia yang sibuk, bukan karena kita. Ya? Nah, itu saya sering bilang, hanya orang sibuk yang punya waktu. Kalau yang nggak punya waktu, itu pura-pura sibuk. Ya, jadi di sini asking for support and assistance when needed. Oke, jadi ini ada juga Pak pertanyaan dari Kak Bayu. Ya. Dalam performance management system, gimana sih caranya menghindari Pak ada manajer mungkin yang favorit dengan timnya seperti itu. Jadi mungkin seperti tadi Pak Wis sudah sampaikan, dia nilainya terus excellent atau outstanding terus. Gimana caranya menghindari hal seperti itu Pak? Apa mungkin tips yang bisa Bapak sampaikan untuk Kak Bayu tersebut seperti itu? Ya, kembali lagi mungkin Kak Bayu luar biasa pertanyaannya, ya. Pertanyaannya mudah tapi jawabannya susah ya. Pasti ada Pak ya. Ya biasa seperti ini. Kembali lagi Kak Bayu, kalau itu memang fakta dan data menunjukkan bahwa dia excellent, ya kita juga nggak boleh mengakal-ngakalin. Kalau performanya dia memang bagus, misalnya guest review bagus, misalnya dia kemudian target setiap laporan yang harus selesai tanggal 5 dia selesai, bagus, semua bagus ya, kenapa tidak? Nah, justru kalau dia masih tetap di posisinya itu salahnya kita. Apa sih yang rewardnya kita kurang pada orang itu? Barangkali kita berikan dia nanti promotion atau lain sebagainya. Nah, kalau dia memang tidak bagus, nah ini kembali lagi kejelian kita sebagai HR. Setiap review kan tiap tahun atau tiap 6 bulan kita punya review. Apakah kita sebagai HR punya summary-nya enggak? Punya nggak comparison dari tahun sebelumnya dengan tahun sekarang? Lihat orangnya, kok terus orangnya itu saja yang outstanding. Apa yang kita lakukan terhadap orang itu? Ada development plan, ada career path-nya apa enggak? Nah, itu kalau dia bagus terus tidak ada career path, nggak ada development plan, kalau individual company hati-hati. Dia akan pindah ke tempat lain, cari orang yang menghargainya dia. Nah, kalau kita change company, ya coba kita berbicara dengan
our sister company untuk dia memberikan tempat yang lebih bagus. Tentunya banyak juga leader yang takut kehilangan pekerja yang bagus. Tetapi apakah kita, Anda, kalian naik jabatan hanya di satu tempat saja? I don't think so. Jadi di sana kita juga harus fair. Jangan kita menekan orang, tidak memberikan kesempatan maju. Kita juga maju karena itu. Jadi kita harus beri kebebasan lah. Jadi Bayu, pasti kita ada yang bagus terus, kemudian performanya bagus karena apa? Karena memang benar bagus, fakta dan data. Kalau dia benar-benar bagus, fakta dan data bagus, sebagai atasan, sebagai perusahaan, apa yang kita lakukan pada dia? Itu pertanyaannya. Ya, kalau enggak, sooner or later, saya yakin dia akan pergi. Itu biasa dalam dunia kerja. Tetapi kalau dia tidak benar fakta dan datanya, kita sebagai challenge atasan tunjukkan bahwa dia bagus terus. Nah, kalau enggak ya tentu tadi kembali lagi di sini adalah kesatuan yang nggak bisa antara HR sama DFS saja. Harus disupport juga oleh semua leader, termasuk GM khususnya, ya. Karena tanpa itu tentu sulit untuk bisa melakukannya. Ya itu barangkali Bayu. Mudah-mudahan puas. Kalau nggak puas, mohon maaf, kita sama-sama laki-laki ya. Oke, mungkin karena waktunya juga terbatas, Pak, kita ke next slide dulu. Oke, kita dulu satu persatu, Pak. Ya. Jadi di sini embrace performance process. Jadi performance management itu is a not administrative task, bukan sekedar memberikan nilai, kemudian tanda tangan, bukan hanya administratif. Ini adalah tool and a process allow you to establish and align performance key objective and manage the performance of your staff against those objectives. Jadi ini kita harus melihat antara performance staff kita dengan objektif kita. Itu. Kemudian ini bukan sekali, tetapi harus siklus berkelanjutan, terutama di coaching, ya, di coaching and feedback itu harus jalan terus, development jalan terus. Nah, how you do it just as important as getting it done. PMS is not just about the number. Nah, di sini bukan hanya nilai saja, tetapi kembali lagi development-nya. Next one. Nah, di sini write a quality review. Mungkin sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi bagaimana quality data, fakta yang jelas ya, input dari associate. Nah, di sini kita sebut review any other performance document. 360 degree feedback. Nah tadi kita sampaikan juga bahwa penilaian 360 derajat, penilaian terhadap semua dari teman, atasan, bawahan, sehingga kita lengkap mempunyai review, high quality review. Ini leadership atau associate kompetensi. Nah leadership kita lebih lihat ke strength-nya. Kalau saya lebih percaya bahwa fokus pada strength, jangan fokus pada weakness. Tentu kita look after weakness, help them to develop the weakness. Tapi kalau orang kita puji kelebihannya, kita hargai kelebihannya, dia akan cenderung mengulangi hal yang baik. Berkali-kali saya sampaikan bahwa kalau kita fokus pada kebaikan orang, dia akan cenderung mengulangi hal-hal yang baik. Nah, ini objective goal. Bagaimana sih kita set objective goal? Yang saya sampaikan tadi SMART. Ya. SMART, specific, measurable, achievable, related to the job, dan time define. Kalau dia
punya goal tapi tidak related dengan pekerjaannya, ya tentu tidak akan bisa bisa mereka capai. Jadi rugi, percuma, dan bikin stres karyawan kita. Kalau dia nggak ada hubungannya dengan kerjaan tapi dikasih goal itu ya stres lah dia. Gimana lagi saya bisa mencapai? Mana mungkin saya mencapai target? Demotivated justru. Saya dikasih target yang tidak sesuai dengan pekerjaan saya. Saya diputesin, disuruh melayani tamu. Goalnya adalah guest satisfaction 90%. Sedangkan saya nggak bertemu dengan tamu, tanda kutip ya, lebih banyak ke guest, ke karyawan. Ya nggak nyambung. Sehingga justru dari awal begitu kita kasih goal setting, sudah dia nganggap, wah ini sih cuma jebakan Batman aja ya. Sehingga kita akan nggak dapat review, nggak dapat hasil ya. Jadi di sini objektif itu harus support di establishment initiative. Establishment initiative. Jadi objektif itu harus sesuai dengan goal daripada perusahaan. Nah, ini contohnya, Pak. Ya. Ini contoh daripada SMART goal. Ya, kita untuk individual, diri sendiri. Exercise for 30 minutes every day for the next 7 days. Itu SMART nggak? Smart, Pak. Spesifik nggak? Spesifik. Nah, measurable nggak? Bisa diukur nggak? Bisa. Bisa. Kemudian achievable nggak? Achievable jika bisa dilakukan. Ya, achievable. Karena 30 menit ya masih oke lah. Masih oke lah. Jangan sampai exercise for 2 hours gitu. Itu sih seorang atlet ya. Untuk kita achievable. Kemudian related to our life misalnya, ya related. Ya. Kemudian time-nya ya 7 days. Kemudian interview all shortlisted candidate before the end of the month. Jangan interview all candidate. Nah, kalau all candidate, saya kemarin nyari 1 kandidat aja, berapa ya, dalam waktu 2 hari itu sekitar 150 aplikan. Yang masuk, Pak? Yang masuk. Kalau itu saya lakukan interview semua, capek. Kacau sudah. Makanya ya kita cari shortlisted kandidat yang mana memasuk sesuai dengan ya kualifikasi kita, experience kita. Nah itu SMART ya. Kemudian close $15,000 in a sale by the end of the quarter. Spesifik nih, Pak. Spesifik sekali ya, jadi SMART. Kemudian increase website traffic. Nah ini orang marketing ya. To our homepage by 10% in the next 30 days. Tentu dia sudah punya baseline ya. Baseline-nya berapa orang yang visit traffic-nya itu. Increase 10% dalam 30 hari. Dalam 30 hari. Jadi itu yang spesifik. Nah, tentu kita semua di sini berbeda company, berbeda core business, ada educational, bikin smart goal-nya gimana. Nah, itu tadi di educational ada yang saya geluti sekarang itu Resa itu masternya juga SPMI ya. Saya banyak belajar sama beliau juga. Sekarang saya ikut berkecimpung sedikit di dunia pendidikan, belajarlah tahu-tahu apa SPMI, LPM dan sebagainya. Jadi ini ada pertanyaan juga Pak Wid dari Kak Lita. Gimana kalau ternyata SOD-nya nih kurang dia dalam memotivasi timnya, Pak? Apa karena memang SOD-nya ini sudah cukup lama di sana, mungkin karena perusahaannya sudah established ya, sudah oke dari segala hal, dan dia SOD-nya ini jadinya tidak bisa dia memotivasi timnya untuk lebih baik untuk mencapai smart goal ini. Seperti itu. Gimana kira-kira, Pak? Ganti SOD-nya. Gampang, Pak ya. Ganti Kalita nanti ganti SOD-nya, Kak ya. Jadi ini adalah kesatuan. Kalau SOD-nya tidak termotivasi, is something wrong in that organization kan gitu. Ya, bagaimana dari atasannya SOD itu yang memotivasi atau meng-guide SOD-nya. Jadi kembali lagi ini a system cannot be one person, cannot be one department. Harus
semua kesepakatan bersama. Jujur saya juga punya pengalaman di mana suatu tempat saya kerja nggak nyambung antara keinginan kita sebagai HR dengan keinginan yang lainnya. Nah, kita berusaha menyampaikan ini harus benar-benar untuk PMS ini, Performance Management System ini harus benar-benar dari atas untuk sepakat melaksanakan ini dengan baik dari GM. Nah, tentunya tugas kita HR menyampaikan kepada GM bahwa ini ada satu HOD yang kurang. Nah, kemudian tugas GM bersama HR atau GM sendiri yang ngomong. Pengalaman saya pernah sama orang bule, HOD-nya bule, ya, dia menganggap dirinya adalah super, sehingga timnya komplain, timnya tidak bisa melakukan kerjaan dengan bagus. Akhirnya saya sebagai HR ngomong ke GM, I get the feedback this from the staff, ya, saya menerima feedback seperti ini dari staffnya. Yang ingin saya lakukan adalah ini, saya ngomong sama GM. Saya akan panggil dia HOD itu bersama staffnya, kita akan adakan communication meeting, yang mana saya yang hold sebagai host. Nah, disetujui sama GM, kita duduk bareng. Pertama tentunya, apalagi sama bule ya, pasti nganggap dirinya paling hebat ya. Jadi dia bilang, I have no problem, is there a problem? Ya. Saya bilang, diam dulu, biarkan kita dengarkan dari masing-masing orang. Nah mereka akhirnya ngomong satu persatu ngomong, semua tim, terakhir baru saya izinkan dia ngomong. Ya tentu awalnya dia deny lah, Sarah, selalu Sarah, S, shock, A, anger, R, realize, A, acceptance ya. Jadi setiap orang menerima komplain, menerima problem, pasti Sarah itu masuk. Dia bilang, setelah beberapa lama bilang, Pak Widi, 3 hari saya nggak bisa tidur mendapatkan feedback dari tim saya. Saya nganggap tim saya baik-baik sama saya anggap tim saya bagus. Ternyata begini. Tetapi bagus, akhirnya dia memperbaiki diri. Walaupun tidak 100%, walaupun tidak secepat itu merubah watak orang. Tetapi at least dia realize bahwa ada timnya atau sebagian besar timnya tidak bagus. Nah itu it's not easy. Nah, kembali lagi bahasa Jawanya isi dipikul ya, isi dipikul. Nah itu mungkin jawaban saya Mbak Lita. Ya mudah-mudahan memuaskan. Kalau tidak puas, mohon maaf kita bukan suami istri. Ini tumben loh Pak, ada bule yang HOD, Excom malah yang nggak bisa tidur Pak ya. Biasanya staffnya yang nggak bisa tidur. Awalnya staffnya nggak bisa tidur, karena setiap dia mau kerja merasa nggak nyaman. Ya, jadi malu, aduh besok saya kerja. Akhirnya karena mereka mau bersepakat untuk menyampaikan keluhan ke HR, saya tangani. Akhirnya itulah yang terjadi. The end of the day mulai membaik. Terima kasih pertanyaannya Kak Lita, semoga terjawab. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian, kembali lagi di sini bahwa selalu ensure high quality development plan (IDP). Pendidikan, persiapan untuk developmentnya harus benar-benar high quality. Manager should consider low rated competencies. Jadi yang mana sih yang kurang, itu yang kita develop. Jangan yang sudah bagus kita pertahankan, tapi yang kurang. Manager should consider area critical to success of the job. Yang perlu ditingkatkan yang terpenting dulu. Yang terpenting yang berhubungan dengan pekerjaannya. Pasti ada priority ya. Yang perlu ditingkatkan misalnya 10. Kita ambil 2 atau 3 terpenting. Yang berhubungan dengan pekerjaannya. Nah, itu development plan-nya. Pendapat karyawan juga harus didengarkan, ya. Jadi misalnya dia bilang, saya mau sih Pak belajar, tetapi saya nggak punya pulsa, saya nggak punya komputer dan sebagainya. Nah, apa yang kita lakukan? Barangkali kita siapkan 1 komputer di kantor,
Jadi dia bisa belajar atau develop himself, herself, ya, di tempat kerja. Kita harus provide. Nah, kembali ADP objektif harus smart, selalu smart, ya. Harus berhubungan dengan dia, harus ada ininya. Dan pastikan bahwa ada job development activities. Bukan cuma belajar saja, tetapi apa yang harus dia lakukan. Oke, itu yang kualitinya. Nah, kemudian contoh lagi, misalnya devote time during each team meeting to celebrate success, review project, and discuss lesson. Spesifik. Ada project, ada review, ada hal yang dia lakukan, ya, diskusikan. Nah, itu contoh-contoh mungkin supaya kita nanti lebih banyak diskusi. Kita next dulu, ya. Kemudian conduct a success PMS discussion. Jadi kita harus pada saat kita melakukan appraisal atau performance management, kita harus discuss yang sebelumnya. Review the associate prior to the discussion. Di sini kita juga harus, kembali saya bilang, start from the associate self assessment. Setelah dia melakukan self assessment, kita terima, kita baca, kita review apa yang dia komenkan. Nah, setelah itu baru kita lakukan duduk bareng. Be honest and direct in providing performance feedback. Do not avoid the issue. Nah, kita jujur-jujur saja, sampaikan saja. Tapi kalau itu opini atau isu, bilang, saya mendengar isu, betul apa tidak, tolong diklarifikasi. Kalau dia mampu mengklarifikasi dengan jernih, oke, this is only an issue. Tapi kalau enggak, kalau dia bilang nggak mampu mengklarifikasi dengan baik, bilang, oke, tolong ini di take consideration, diperbaiki, jangan sampai ini terjadi lagi. On the performance feedback, do not blame your boss or the system calculating or rating. Jadi jangan menyalahkan, bos saya begini Pak, gini, no. Atau sistemnya salah, no. Karena kita sistem adalah kesepakatan. Jadi pada saat diskusi jelaskan, ya. Way to make the discussion more successful adalah ask for the associate perspective. Jadi dari awal, bila perlu pada saat appraisal, penilaian, si karyawan kan sudah memberikan penilaian dirinya sendiri. Biarkan dia menjelaskan dulu. Kalau dia bilang nilai M, kenapa kamu nilai meet expectation? Bla 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 bla. Kalau kita anggap dia bagus, apakah kamu tidak melakukan hal ini? Kalau saya lihat tanggal sekian kamu melakukan hal ini, menurut kamu ini meet expectation atau exceeding expectation? Nah, biasanya karyawan jawabannya, oke, kamu harusnya exceeding expectation, ini buktinya. Kita harus fair, jangan loh karyawan makin nilai jelek di bawah makin kita senang, no, kita harus fair. Tapi kalau dia di sisi lain tadi bilang bahwa dia exceeding expectation, tapi menurut kita meet, coba kamu buktikan bahwa kamu exceeding expectation. Kapan, di mana, yang mana. Nah, disitulah associate perspective dulu. Ya. Discuss. Get agreement. Tuh, kemudian don't judge the person, focus on the person behavior. Kembali lagi, kan ada segmen-segmen, ada skill, behavior, performance. Kalau skillnya bagus, jangan semuanya dianggap satu kesatuan. Kalau orangnya agak, di tempat saya ada satu orang karyawan yang outspoken, apapun dia ngomong, dia suka dia ngomong, dia nggak suka dia ngomong. Jangan dilihat ngomong ketidaksukaannya saja. Kadang-kadang yang suka dia ngomong, kita harus accept situasinya seperti itu. Describe success as well as challenges. Nah, kita lebih sering melihat, seperti tadi saya jelaskan, kekurangan orang itu. Kita jarang menghargai kesuksesan atau hal yang bagus ya. Data, fakta.
engage in activity, listening, convey, understanding. Nah, pada saat kita melakukan diskusi, fokus. Ya. Bagi teman-teman yang ikut mengikuti peace filosofi, be there. Ya. Be there physically and mentally. Pada saat lakukan performance review dengan karyawan, jangan memikirkan hal yang lain. HP silent, telepon jangan diangkat di kantor. Jadi be there, ya. Kita fokus, engage, active listening. Start and end on a positive note. Ya. Jadi memulai dengan positif, mengakhiri dengan positif. Misalnya, selamat pagi Pak Agung, gimana kabar? Wah, makasih ya, kita sukses. Dalam 1 tahun atau 6 bulan terakhir kita sudah sukses berkat kontribusi Pak Agung. Jadi tanpa kontribusi tentu kita juga tidak mencapai hal ini dengan baik. Nah, itu memulai. Baru terus kemudian kita sampaikan hal-hal yang perlu di-develop dan sebagainya. Perlu ditingkatkan yang ini. Tetapi, end conversation. Tetapi saya yakin Pak Agung bisa melakukannya dengan baik. Dan kita sangat tergantung dari Pak. Tanpa satu orang Pak Agung, mungkin perusahaan ini tidak akan bagus, tidak akan bisa maju. So start from positive, end with a positive. Nah itu perlu diskusi. Jadi jangan dari mulai appraisal sampai appraisal salah. Kamu kurang ini sampai dia pergi keluar pintu pun ingat ya, kamu harus tingkatkan yang ini ya. Nah itu it's not a rule of discussion on management system. Berkaitan dengan ini Pak, juga tadi Bapak sampaikan tuh jangan kita memblame bos. Gitu. Ini juga ada kaitannya dengan pertanyaan yang pertama itu. Itu gimana caranya kita men-solve nih bos kita atau manajer yang punya perfectionist attitude Pak. Karena memang kita paham juga GM ataupun leader kita juga pasti akan dituntut untuk sesuatu yang lebih seperti itu. Gimana sih sikap kita Pak sebaiknya seperti itu? Boss is not always right, but he is always the boss. Kalau orang bilang rule nomor 1 boss is always right. Rule nomor 2 kalau bos melakukan kesalahan si rule nomor 1 kan gitu. Kalau saya beda. Boss is not always right, but he is always the boss. Kita nggak peduli bos itu perfeksionis dan sebagainya, as long as target goal settingnya clear. Kalau objektifnya smart, achievable, realistis, ya. So kita tergantung itu aja. Ya kalau memang karyawan udah mencapai, bosnya bilang enggak, ya tunjukkan aja. Buktinya, tunjukkan kepada bos. Sorry Pak, the objective, the smart objective is this, and they are all achieved. Buktinya ini. Jadi jangan dikorbankan karyawan. Kalau bosnya perfeksionis, this is perfect. Kita nyuruh dia melakukan sesuatu mencapai nilai 5, dia sudah mencapai 5. What's wrong? Apa salahnya kan gitu? Nah di sana lah. Oke, mungkin ini sedikit contoh aja performance appraisal. Jadi ada staff ID, kemudian ada outstanding. Nah, yang sering tidak dilakukan oleh para leader, head, review komen. Jadi semua, kalau udah M ngapain saya kasih komen lagi? No, kalau memang itu ngapain dikasih form isi ada review komen? Ada remarknya Pak. Ada remarknya. Komennya itu penting sekali. Nah sering sekali saya kembalikan performance appraisal form ke DPR kalau tidak ada komennya. Dia harus, mid pun dia harus jelaskan apa poin yang di kiri harus di kanan. Sehingga outstanding, kenapa? Ada di komen. Exceeding, kenapa? Kalau bisa dengan detail, tanggal sekian dan sebagainya. Nah itu kemudian dikasih OEMD, kemudian review komen. Nah ini yang saya mau tunjukkan sedikit di sini formnya, bahwa sering sekali komennya tidak dilengkapi.
di sini saya sampaikan bahwa jelas komen harus diisi. Kemudian next slide. Next slide Kak. Nah, kemudian yang satu lagi slide mungkin sebelum berakhir. Nah, di sini juga ada individual development plan. Nah, ada yang sebelumnya kita review sudah achieve, completed, partially completed, fully completed. Nah, itu ada 2 atau 3. Kemudian tentu di terakhir baru ada angka. Nah, di angka itu biasanya kita bisa ada adjustment. Kita berikan adjustment, penambahan atau pengurangan, baik itu berdasarkan absensi, berdasarkan warning, berdasarkan reward yang dapatkan, the best employee kita bisa tambahkan lagi di sana untuk menentukan salary nanti biasanya. Nah, biasanya tentu pay per performance, makin bagus performanya, makin tinggi nilainya, makin besar persentage untuk Yang dia peroleh. ya peroleh. Nah, itu mungkin sekilas. Kembali lagi kita lebih banyak ke industri menyampaikannya. Educational berbeda tentu. Hospitality berbeda, company sendiri berbeda, tetapi in the nutshell adalah review performance karyawan, review performance tim, dan pada saat review tentu harus ada goal dulu. Kalau nggak ada goal kita nggak bisa menilai, ya. Harus ada goal, ada expectation, ada performance. Kalau terjadi gap, nah di sana kita akan ada perlu development plan, individual development plan. Nah, kalau dia exceeding, tentu kita persiapan orang ini apakah dia akan promosi dan sebagainya dan sebagainya. So itu mungkin Agung, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran, tentu jauh daripada sempurna, ya. Hanya rokok lah yang sempurna, ya.